Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya Nada Izati, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo pernah mengalami duka akibat musibah banjir. Pemerintah Kabupaten Banjar bersama para relawan turun tangan membantu warga di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang tengah dilanda banjir. Selain sembako, obat-obatan dan bahan logistik lainnya, pemerintah Kabupaten Banjar juga memberikan uang tunai untuk pemerintah Kabupaten Katingan. Pernah mengalami duka akibat musibah banjir, pemerintah Kabupaten Banjar bersama para relawan turun tangan membantu warga di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang dilanda banjir. Para personil dari BPBD, Dinas Sosial, serta relawan Kecamatan Martapura Barat dilepas Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di halaman kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar mengatakan bantuan ini merupakan aksi solidaritas kemanusiaan yang dikoordinir oleh pemerintah Kabupaten Banjar bersama SKPD, kecamatan, desa, organisasi kemasyarakatan, dan unsur swasta dalam rangka untuk membantu meringankan masyarakat Kabupaten Katingan yang terdampak banjir. Banjir Katingan berlangsung sejak 19 Agustus hingga sekarang. Hampir 20 hari banjir tersebut melanda 13 kecamatan, 67 desa, dan 16.130 jiwa, serta 13.013 kepala keluarga. Selain sembako dan bahan logistik, pemerintah Kabupaten Banjar juga memberikan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk pemerintah Kabupaten Katingan. Pada hari ini kami pemerintah daerah melaksanakan aksi peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Katingan, yang mana kami memberikan bantuan berupa uang tunai 50 juta yang dibawa langsung oleh rekan-rekan BPBD, dan juga sembako yang dilaporkan tadi sudah banyak, baik itu berupa beras maupun juga sembako lainnya. Dan juga kami melakukan aksi peduli ini bukan hanya pemerintah daerah, ada juga rekan-rekan dari Martapura Barat, seluruh kepala desa juga memberikan bantuan sebesar 30 juta berupa bentuk sembako, tetapi mereka juga langsung mengantarkan sendiri katanya bersama Muspida yang ada di Kecamatan Martapura Barat. Aksi tersebut tentu rekan-rekan Martapura Barat ingin membalas budi pada waktu kita kebanjiran. Mudah-mudahan ini bantuan bisa bermanfaat dan juga mengurangi beban lah yang ada di Kabupaten Katingan. Sementara itu, Kalak BPBD Kabupaten Banjar, Haji Irwan Kumar mengungkapkan, personil atau relawan yang ditugaskan berjumlah 37 orang, terdiri dari 7 orang dari BPBD, 10 orang dari Dinas Sosial, dan 20 orang dari perwakilan Kecamatan Martapura Barat. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, sembako, obat-obatan, dan perlengkapan sholat. Turut melepas rombongan kemanusiaan ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar Ahmadi, Dirut PD Pasar Beontong Batuah Rusdiansa, PLT Camat Martapura Barat Ahmad Rabani, unsur Muspika Martapura Barat, dan para kepala desa Martapura Barat. Umar Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, menurunnya angka positif COVID-19 membuat level PPKM di Kabupaten Banjar menurun dari PPKM level 3 ke level 2. Hal ini terungkap pada rapat koordinasi mingguan yang dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Selain itu, total suntikan vaksinasi di Kabupaten Banjar telah mencapai 73.666. Dosis 1 sudah mencapai 9,73%, serta dosis 2 mencapai 6%.
Menurunnya angka positif COVID-19 membuat level PPKM di Kabupaten Banjar menurun ke level 2. Hal tersebut terungkap pada rakor mingguan yang dipimpin Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman di Aula Barakat lantai 2 kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan pertanggal 6 September 2021 adalah hari terakhir PPKM level 3 di Kabupaten Banjar. Kemudian mengenai kondisi terkini COVID-19, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diyaudin menyampaikan, Kabupaten Banjar sudah memasuki PPKM level 2 dan rumah sakit masuk dalam kategori level melandai. Dr. Dia juga menyampaikan total suntikan vaksinasi mencapai 73.666 dan dosis 1 sudah mencapai 9,73%, serta dosis 2 sudah 6%. Adapun jumlah vaksin Sinovac ada 564 vial dan vaksin Moderna 82 vial yang sudah dibagikan ke puskesmas di wilayah Kabupaten Banjar. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jalekha Martapura, Dr. Haji Taufik Norman Hidayat menambahkan, laporan dalam 1 minggu terakhir ada 13 orang yang dirawat di rumah sakit, dengan total pasien meninggal sebanyak 52 orang, dan ada 42 orang yang meninggal kurang dari 48 jam. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banjar terpilih mendapatkan program sekolah penggerak pada tahun 2021 dari Kemendikbud Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan penyerahan naskah nota kesepahaman tentang program sekolah penggerak oleh Bupati Banjar Haji Saidi Mansur kepada Kepala LPMP Kalimantan Selatan Yuli Haryanto. Bupati sangat mengapresiasi dengan terpilihnya Kabupaten Banjar mendapatkan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dan ikut serta dalam program sekolah penggerak tersebut. Sementara itu, Kepala LPMP Kalimantan Selatan Yuli Haryanto mengaku bangga dan bersyukur karena dapat berhadir pada acara penyerahan naskah nota kesepahaman tentang program sekolah penggerak yang merupakan rangkaian Merdeka Belajar episode 7 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Yuli menjelaskan program sekolah penggerak ini merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa. Lydia, Melda, Kominfo Banjar melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Berita Kominfo, ribuan masyarakat mengikuti pelaksanaan vaksin COVID-19 di halaman Masjid Al-Karomah Martapura, di mana pelaksanaan vaksinasi serentak di seluruh Indonesia ini dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Vaksinasi ini diprioritaskan untuk anak-anak pesantren dan masyarakat di sekitar, dengan jumlah vaksin yang disediakan sebanyak 2.000 dosis. Ribuan masyarakat mengikuti pelaksanaan vaksin COVID-19 di halaman Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Pelaksanaan vaksinasi serentak di seluruh Indonesia ini dipantau langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Sementara Bupati Banjar Haji Saidi Mansur meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi serentak di pesantren dan rumah ibadah. Bupati Banjar menyambangi tenda tempat pemberian vaksin, bertegur sapa dengan masyarakat penerima vaksin sambil berbincang-bincang. Bupati didampingi Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diyaudin, Kapolres Banjar Doni Hadisantoso, dan Dandim 1006 Banjar Imam Muhtarom. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diyaudin menjelaskan, berdasarkan petunjuk Dewan Masjid Pusat lewat Polres, pelaksanaan digelar di masjid-masjid di setiap daerah, sedangkan penentuan masjid ditetapkan oleh Dewan Masjid Pusat. Untuk Kabupaten Banjar dipilih Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Dr. Dia menambahkan, vaksinasi ini diprioritaskan untuk anak-anak pesantren dan masyarakat di sekitar masjid. Adapun jumlah vaksin yang disediakan Dewan Masjid Pusat sebanyak 2.000 dosis. Akan tetapi, di lapangan sudah lebih dari 2.000 orang yang mendaftar, sehingga 6.000 vaksin akan ditutupi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Vaksinasi dibuka di 5 titik atau tenda dengan petugas dari Polres Banjar, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit. Petunjuk dari Dewan Masjid Indonesia Pusat ya lewat Polres, jadi ditetapkan di masjid-masjid dan penentuan masjidnya pun sudah ditentukan oleh pusat. Jadi kita dipilih Masjid Agung Al-Karomah yang
Yang diprioritaskan memang anak-anak pesantren, kemudian juga orang-orang sekitar masjid. Kalau dari Dewan Masjid Indonesia Pusat itu menentukan ada 2.000 dosis yang ditetapkan di tempat kita ini, Masjid Agung Al-Karomah. Tapi pada kenyataan di lapangan kita sudah lebih dari 2.000. Kemarin aja sudah 1.630-an. Hari ini ditargetkan 1.000 lagi. Jadi 600-annya itu nanti di Dinas Kesehatan yang menutupi jumlah vaksinnya. Vaksinasi hari ini kita buka 5 titik, 1 titik dari Polres, 4 titiknya kita ada dari Puskesmas, ada dari Dinas Kesehatan, ada dari rumah sakit. Vaksin yang dipakai, pertama kita full pakai Moderna, saat ini Sinovac. Khairin, Faidillah, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi launching satu rekening satu pelajar atau kejar di SMP Negeri 3 Martapura. Program dari Bank Kalsel ini menghadirkan simpel atau simpanan pelajar melalui program satu pelajar dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi melaunching satu rekening satu pelajar atau kejar di halaman SMP Negeri 3 Martapura. Sebagaimana diungkapkan Presiden Republik Indonesia melalui keputusan nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Nasional Menabung, menargetkan untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. Wakil Bupati Banjar mengatakan, bersama Bank Kalsel menghadirkan program Simple melalui program Kejar atau satu rekening satu pelajar dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Wakil Bupati Banjar menambahkan, sesuai dengan ketentuan, pemerintah Kabupaten Banjar telah mengeluarkan surat edaran Bupati Banjar tentang program Kejar yang ditujukan kepada para pelajar di Kabupaten Banjar untuk memiliki rekening tabungan dan diharapkan akan dapat mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Ia pun mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Bank Kalsel Cabang Martapura dan PT BPR Martapura Banjar Sejahtera yang telah secara aktif melakukan upaya jemput bola secara langsung, yakni dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk pembukaan rekening tabungan. Sampaikan pertama bahwa penyediaan akses keuangan untuk masyarakat termasuk untuk pelajar merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Sebagaimana Presiden Republik Indonesia melalui keputusan Presiden RI nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Nasional Menabung, menargetkan untuk pencapaian tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. 2. Alhamdulillah pada hari ini bersama Bank Kalsel menghadirkan program Simple simpanan pelajar melalui program Kejar satu rekening satu pelajar dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan literasi inklusi keuangan. 3. Sesuai dengan ketentuan pemerintah Kabupaten Banjar telah mengeluarkan surat edaran Bupati Banjar tentang program Kejar yang ditujukan kepada pelajar Kabupaten Banjar untuk memiliki rekening tabungan. Diharapkan akan dapat mendorong percepatan akses keuangan di daerah kita. 4. Saya mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Bank Kalsel Cabang Martapura, PT BPR Martapura,
Banjar Sejahtera yang secara aktif melakukan upaya jemput bola secara langsung dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk pembukaan rekening tabungan. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Bangkalsel Martapura Iwan menyampaikan program kejar tersebut merupakan salah satu upaya dari menanamkan budaya menabung sejak dini, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Selain untuk belajar menabung, manfaat lainnya adalah mengajarkan anak-anak untuk berhemat, mencegah berhutang, belajar sabar, belajar disiplin, dan belajar membangun karakter. Bangkalsel siap membantu dalam pembukaan rekening tabungan simpel pelajar di Kabupaten Banjar hanya dengan setoran awal Rp5.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp1.000 dengan syarat fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP orang tua dan kartu keluarga. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis rekening tabungan simpel oleh Wakil Bupati Banjar didampingi PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, dan Kepala Kantor Cabang Bangkalsel Martapura kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Martapura. Umar Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo merayakan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-71 dan HUT Kemerdekaan RI ke-76, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar menggelar lomba pemilihan bintang radio suara Banjar yang kedua, serta lomba fotografi pada Agustus 2021 lalu. Dan belum lama tadi, DKISP Banjar meserahkan hadiah kepada para pemenang, yakni berupa tropi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Merayakan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-71 dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar mengadakan Lomba Pemilihan Bintang Radio Suara Banjar 2, serta Lomba Fotografi pada bulan Agustus lalu. Dan penyerahan hadiah lomba kepada pemenang dilaksanakan di Aula Cakrawala, Kantor DKISP Kabupaten Banjar di Martapura. Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit mengatakan, rencana penyerahan hadiah lomba ini dilaksanakan di puncak Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-71. Namun, berhubung kendala pandemi COVID-19, maka dilaksanakan di SKPD masing-masing. Alhamdulillah pada hari ini kita di Kominfo melaksanakan kegiatan penyerahan penghargaan. Pertama untuk SKPD ataupun instansi yang responsif terhadap laporan masyarakat, ini SP 4 tahun 2020 ini diberikan kepada Pidina Intan. Kemudian juga penghargaan kepada kontribusi terbanyak berita pembangunan Kabupaten Banjar. Alhamdulillah pada hari ini Banjar Presiden Post Group baik cetak maupun online. Kemudian juga kita menyerahkan untuk lomba fotografi dalam rangka 17 Agustus dan lomba suara emas, lomba bintang radio Banjar di tahun 2021 ini. Di 4 lomba ini kita serahkan hari ini di Kominfo. Kenapa kita serahkan di Kominfo? Karena rencana di tempat hari jadi, tempat puncak hari jadi, berhubung kendala pandemi COVID-19 ini, maka tempatnya di masing-masing SKPD yang menyerahkan kegiatan penghargaan ini. Alhamdulillah peserta baik untuk kegiatan lomba bintang radio suara Banjar maupun lomba fotografi dalam rangka 17 Agustus ini, alhamdulillah antusias masyarakat mengikuti kegiatan ini. Dan kami kegiatan ini untuk diketahui tidak menggunakan uang APBD. Jadi alhamdulillah semua didukung oleh sponsor, dan alhamdulillah hari ini sponsor dari Bangkalsel, kemudian Bank Mitra maupun BDM Banjar. Kami berinisiatif karena banyaknya masyarakatnya ikut, dan bagaimana kita ingin mengembangkan anak-anak khususnya kaula muda yang sekarang banyak menggunakan handphone. Kita ingin bagaimana hasil foto yang mereka hasilkan itu lebih bagus lagi. Nah, kita ingin ke depan siapa tahu ada dana sponsor yang membiayai ini sehingga kita bisa mendidik kawan-kawan anak-anak muda untuk belajar fotografi. Dan kita juga tadi menawarkan kepada para sponsor
Karena mereka kayak PDAM maupun Bank Kasel biasanya mencetak kalender dan mereka menggunakan foto-foto, daripada mereka beli foto kepada orang lain, kenapa tidak mengambil foto dari hasil lomba? Tapi mereka yang mensponsori, jadi kita lombakan ini untuk anak-anak kaula muda ini. Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik DKISP Kabupaten Banjar, Edi Elmisah Jaya menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan semangat kepada kaum muda dan untuk rasa memiliki Kabupaten Banjar lebih tinggi lagi. Bagaimana yang disampaikan Pak Kadis tadi, lomba ini adalah lomba dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Banjar. Kita tahu bahwa semua lomba yang kita laksanakan ini adalah lomba untuk memberikan semangat kepada kaum muda untuk rasa memiliki Kabupaten Banjarnya lebih tinggi. Kemudian lagu berbahasa Banjar kita melalui bintang radio juga kita laksanakan. Fotografi juga, selain penghargaan kepada badan publik responsif, dan ini kita terima kasih kepada media khususnya BIPOS yang sudah kita hitung terbanyak dalam memberitakan kontribusi keberhasilan pembangunan Kabupaten Banjar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan untuk SKPD atau instansi yang responsif terhadap pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau Lapor SP4N tahun 2020 kepada PDAM Intan Banjar. Sedangkan penghargaan untuk media paling banyak kontribusi berita pembangunan diberikan kepada Banjarmasin Post Group cetak dan online. Adapun yang terpilih sebagai juara pertama lomba fotografi yakni Hanif Huwaidi, kedua M. Rasid Ridho, dan ketiga Ahyani. Sementara juara favorit diraih Hadiani Nur. Sedangkan untuk bintang radio Suara Banjar tahun 2021, juara pertama Syarifah Adila HB asal Kota Banjarmasin, juara kedua Ahmad Riyadi dari Kabupaten Banjar, juara ketiga B. Rahman dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan juara favorit diraih Oki Si dari Kota Banjarmasin. Ozi Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Kami ingatkan selalu untuk menerapkan 5M plus 1D, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan doa, serta lakukan vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.